واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Bahwa ya hari ini harus lebih baik, kemudian kalau yang lebih baik adalah yang kita di tahun 1446 ini kita tekadkan kita Ramadan, Syawal, terus Zulqa'dah dan Zulhijjah terakhir. Dari 12 bulan ini Allah mengistimewakan haram sih, ya, 4 bulan haram ada 4 yang diistimewakan itu di dalam Al-Quran. Suratnya surat kalau masalah di juz awal itu ada al-asr, ini hasr, ya. Jadi al-hasr ayatnya 18 dan artinya orang-orang yang beriman bertakwalah. Ini ada di sini tadi dalam Quran, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan datangan kita di malam hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sekadar informasi saja bahwa pimpinan cabang Muhammadiyah Margadana sedang melakukan pekerjaan fisik yang tentu banyak mengeluarkan biaya dan energi. Oleh karena itu mudah-mudahan tidak bosan ya Pak Bu. Ini program mani-mani mudah-mudahan tidak bosan. Karena dengan bantuan Bapak Ibu, insya Allah semua pekerjaan fisik yang bagian dari program pimpinan cabang
Bagi Bapak Ibu yang telah berkontribusi aktif dalam rangka menyukseskan kegiatan TCM Madalena, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita yakini. Jadi mahasiswa Nasrani yang kuliah di Muhammadiyah itu mendapatkan pelajaran juga tentang Muhammadiyah. Ini yang repot. Saya punya amal usaha di kabupaten maupun kota, itu ada amal usaha. Tetapi setelah menerima memasukkan karyawan, ada syarat-syarat direkrut. Syaratnya adalah tes tentang kemuhammadiyahan. Tapi yang aneh, justru yang asli kader Muhammadiyah tidak bisa banyak menjawab tentang kemuhammadiyahan. Tapi yang bukan Muhammadiyah pintar karena belajar. Yang kader tidak belajar karena pengakuan dirinya sudah sebagai kader. Apa itu Muhammadiyah? Kemudian ditanya anggaran dasar Muhammadiyah, mukadimahnya apa? Jadi tidak menjawab asal jawab, tapi di situ ada semua. Sehingga kalau pengajian PCM nanti saya sebut kriteria cabang dan ranting. Yang standarnya cabang itu apa? Bahasa kita KPI. Itu nanti ada cabang itu harus yang dimiliki apa, ranting yang dimiliki itu apa. Dengan demikian itu masuk pada LPCR, Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting. Karena ranting itu penting, cabang harus berkembang. Dan Muhammadiyah gembira dan menggembirakan. Jadi kalau kita bermuhammadiyah tidak gembira, ada yang salah. Yang pertama, berislam. Kalau berislam itu berarti sudah pasrah. Orang kalau tidak pengen banyak aturan, maka tidak usah berislam. Tidak ada satu ayat pun yang mengatur tentang orang selain Islam. Jadi dalam Al-Quran yang mengatur tentang Islam, bagaimana berbisnis, sebagaimana diterangkan. Bukunya yang jilid 3, jilid 2-nya belum ada. Itu bagaimana kita berislam dalam berniaga atau berbisnis itu diatur. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Itu yang ada di Islam. Tetapi tidak ada satu ayat pun mengatur non-muslim. Jadi orang muslim bebas. Namun sebenarnya orang pengen bebas itu justru orang yang terikat dengan aturan. Kalau kita terikatnya dengan Tuhan Allah, maka harus mengikatkan diri kita dengan aturan. Aturan kita umpamanya sederhana, sholat 5 waktu, maka laksanakan. Tidak usah memikirkan bagaimana sholat kita. Hanya kita diusahakan untuk sholat lebih khusyuk daripada kita tidak sholat. Kemana-mana tidak sholat, giliran sholat kelingannya kemana? Mendingan mana? Orang sholat kelingan mana-mana. Dan dibanding mana-mana dolan mari dibayar, tapi orang sholat, berarti masih mending sholat tapi kelingan mana? Walaupun masih mending. Tapi artinya ukur kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk taat tentang Islam. Bebas sudah. Saya contohkan, orang naik kendaraan bermotor tanpa helm dengan yang memakai helm. Berdiri tongkrong kita tenang karena kita taat aturan. Coba kalau yang nggak pakai helm, padahal polisi mau sarapan. Sudah ditakuti kan, padahal polisi tidak akan menilai karena diri kita tidak taat aturan.
itu tanda merah tidak boleh. Ya kalau bagian berarti belum. Sama dipikir kembali. Kalau kita servis motor, lagi-lagi yang sering ganti ban itu ban belakang, tidak pernah ban depan. Karena yang belakang ini terus bagaimana cara menjaga ban depan. Sampai kotak. Berislam. Sehingga dalam bermuhammadiyah itu harus berislam. Kalau belum berislam sungguh, bahasa kita kaufah, menyeluruh. Jadi aturan-aturan jangan ada yang diterjang. Jangan separuh itu mereka, separuh itu kita. Bahasa Al-Quran dicampur aduk antara halal dan batil. Yang kedua, yakni berdakwah. Semua unsur Muhammadiyah harus berdakwah. Saya baru mendapatkan rezeki yang luar biasa. Cerita rezeki boleh kan? Karena dalam surah Al-Duha disuruh menceritakan tentang kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Ini kan musimnya PPDB, penerimaan peserta didik baru. Saya punya cabang yang paling timur, namanya cabang Waruja, berbatasan dengan Pemalang. Bahkan kalau Suradadi dan Pemalang lebih banyak orang sekolah di Pemalang, Suradadi dan Waruja dibanding ke kota Tegal maupun kabupaten, karena aksesnya lebih mudah ke Pemalang. Waruja pada kecamatan, posisinya itu desa. Alhamdulillah, saya punya teman Nurul Komar, itu dulu mengajar di MTS Muhammadiyah PPT. Saya lari ke SD Muhammadiyah, beliau diterima di SMA Negeri Waruja. Singkatnya cerita, dia sebagai guru penerima siswa baru menerima. Setelah itu dibaca, ternyata calon siswa baru namanya Junior Saraki, orang Medan, Nias, dan dilihat agamanya Nasrani. Maka Nurul tanya, berarti Nasrani ya? Karena Nasrani saya harus cari guru Nasrani untuk pelajaran agama. Ternyata bapak tirinya ngomong, ini sebenarnya pengen masuk Islam dan malah pengen sunat. Singkatnya cerita, dia pulang. Ternyata dia punya adik juga dari Medan, baru datang lulus SMP mau SMA. Tapi dia tidak diterima karena nilainya tidak cukup. Yang diterima kakaknya karena sudah 2 tahun. Berarti putus sekolah itu mendapat peluang untuk bisa diterima. Putus sekolah. Maka adiknya kalau pengen sama-sama di SMA negeri itu berhenti 1 tahun dulu. Mendengar kayak gitu, saya tertarik. Maka ditarik ke SMK Muhammadiyah Slawi, kemudian ditaruh di Panti Asuhan. Karena setelah melihat rumahnya, bukan rumahnya, hanya tanahnya milik orang lain, dan hanya cangkangnya bahasanya itu milik dia. Ibunya di Bandung, berarti bapak ini terpisah. Jadi sebut saja namanya Tarjo, dan istrinya Janda di Bandung. Suami istri, satunya mengapa di Waruja karena berniat menyekolahkan anak tirinya, yakni Junior dan Junius. Alia disunati minggu kemarin di RSI, sudah besar disunati. Lumayan, dia dapat santunan, dapat apa. Saya bukan cerita itunya, tapi cerita nilai dakwahnya. Dasar wong Muhammadiyah, dasar wong Aisyah, dimanapun bertempat tinggal dan dimanapun dia bekerja, pasti rasa empati, rasa kasihan, berdakwah, berjuang itu melekat.
walaupun dia tidak aktif karena keterbatasan waktu. Jadi luar biasa. Itulah dakwah. Oleh karena itu dakwah bukan hanya Ustadz Kiai, tapi semua anggota Muhammadiyah. Anggota Muhammadiyah itu semuanya berkewajiban untuk berdakwah. Salah satu dakwah tadi, saya tanya Sitarjo, sampai bisa nawari wong Medan ada teman. Dia cerita, aku jujur kalau saya. Karena Gubernur Pamalia menghubungkan ke saya, ya anak kaya siap, saya tampung dengan basismu. Basismu bergerak, baik LSM RSI yang KL-nya maupun kapal basismu milik pimpinan daerah. Akhirnya diproses sampai ke Kawah Reja, disyahadatkan tanggal 2 Juni. Kemudian tanggal 7-nya disunati. Berarti Selasa syahadat, Ahadnya sunat. Itu luar biasa. Kalau orang tidak memiliki rasa untuk dakwah, itu tidak akan sampai bagaimana caranya. Sampai saya ajukan jempol, sampai di level bocoriran enggak sampainya juga, tapi bisa mengislamkan langsung telur. Yang saya sendiri kan berarti kalah dakwah. Ini dakwah nyata, langsung mengislamkan 3-4 tentang juli sholat itu. Tapi setelah orang rajin sholat, karena di sana yang namanya desa. Alhamdulillah dengan dakwah demikian Muhammadiyah semakin nyata. Sehingga dakwah itu tidak hanya omong-omong, tapi dakwah itu dengan kenyataan apa yang harus diperbuat. Termasuk pada bulan Muharram ini. Maka tadi disebutkan pada surah At-Taubah ayat 36, bilangan bulan ada 12, 4 bulan darinya adalah 4 bulan yang mulia. Diawali dengan bulan mulia, diakhiri bulan mulia. Diakhiri yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi Dzulhijjah itu bulan yang ke-12, Dzulqa'dah yang ke-11, Syawal yang 10. Tapi yang mulia Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Di bulan Muharram ini ditekankan untuk orang berbuat baik, terutama yang 4 bulan. Jadi yang dilipat gandakan tidak hanya kebaikannya. Para mufasir juga mengatakan orang yang berbuat dosa pada 4 bulan tadi juga dosanya dilipat gandakan. Tidak hanya kebaikannya saja. Maka minimal dalam 1 hari kita memberi bahagia kepada orang lain, apalagi terhadap keluarga. Bahagia yang sederhana yakni memberikan senyum. Bapak-bapak yang hadir di sini sudah berikan senyum terhadap istrinya dari pagi sampai malam ini. Ibu-ibu sudah agar turunnya makan balik. Nah, Pak Madukannya lepak. Sekarang apa cepat dulu? Kumat kapan kau? Kita kumat kapan? Padahal kerja dulu itu adalah juga ibadah. Yang ketiga dikatakan berorganisasi. Jadi hakikat Muhammadiyah berorganisasi sebagaimana yang dibaca dari wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Sehingga berorganisasi itu wajib. Nanti dikiranya enggak wajib. Kalau kita tidak bisa berorganisasi, tidak menggerakkan, maka tidak akan muncul yang namanya program. Wong orang kena dolan sakar PDR, dolan harus berorganisasi. Saya punya bulik yang baru meninggal sebelum Ramadan itu, punya murid luar biasa, padahal guru SD. Guru SD itu ada siswanya yang suka ikut-ikutan mobil, truk, terus nanti bilang terus balik lagi. Ngarani pak ya tuh nempak teman. Sampai orang tuanya mencari-cari ternyata sudah di Jogja, nanti balik lagi. Makanya
ternyata dia ditanya juga, saya juga ikut pengajian, jamaah sama-sama, tapi jamaahnya berbeda. Karena namanya jamaah kan perkumpulan, tapi jamaahnya beda. Oleh karena itu, anak-anak kalau kita tidak perhatikan, maka tidak bisa berorganisasi yang baik. Tetapi kalau sudah berorganisasi, harus mengikuti aturan organisasi. Contoh, wong kita dikatakan PCM, dikatakan ranting, bahkan dikatakan baik aturan bagaimana yang dipahami agama menurut Muhammadiyah, ya ikuti. Contoh kan dalam kaji diceritakan, ditulis tentang takbir. Takbir sejajar dengan bahu. Yang kedua sejajar dengan telinga. Tapi yang lebih ditetapkan adalah sejajar dengan telinga. Tapi orang sakit pasal dulu. Pokoknya dikira-kira saja. Namun karena mungkin anggota Muhammadiyah itu macam-macam. Ada tadi krismu, ada yang nanti campuran dari mana, ada Maria Muhammadiyah, terus pemahaman masuk ke sini semua. Maka pimpinan pusat kebetulan bahasa kita suatu saat isi pengajian dan ikut jamaah sholat. Juga ternyata yang katanya ikut pengajian Muhammadiyah banyak yang cara bergerak-gerakannya dalam sholat tidak sesuai dengan faham yang difahami oleh pimpinan tarjih yang disebut dengan ahli para tim tarjih pimpinan pusat. Ada yang masih begini, ya kayak situ. Bukan masalah saya boleh apa tidak boleh. Kalau jinan sudah pernah ke Mekah dan Madinah, banyak yang sholat begini, lempeng sampai perangkatnya lempeng. Artinya apa? Karena kita berkomitmen berorganisasi, maka ikuti aturan itu. Dulu waktu saya menjadi kepala sekolah, aturannya 2 periode. Sekarang boleh 3 periode, asal sekolahan tersebut memiliki akreditasi yang unggul. Sekarang boleh 3 periode. Organisasi yang normal, organisasi yang baik itu ada laporan pertanggungjawaban, walaupun akan dipilih kembali. Tapi harus punya SK, walaupun SK orang utang. Tapi itu bentuk legal bahwasanya kita sebagai orang cabang. Yang kedua, memiliki papan nama PCM. Betul-betul pimpinan cabang Muhammadiyah Mardana Kehidupan. Beliau orang kena besar, boleh Padang, dan aja pakai umumnya pamane 1x1 bila perlu kita 5x4. Aja kalah ya. Nuwun sewu. Panjenengan perlu anggur kolesterol. Jadi panjenengan halal apa haram? Perlu tahu apa cerita halal haram ya. Misal sering mangan kue ya dari mana itu. Boy kalau dulu rongkok wes. Nah si dijemput pokoknya matanya beli bus. Wah iklan kan gede-gede nemen ya. Nah mestinya kebaikan itu jangan kalah, iklannya gede. Aja saat umumnya wong. Bila pimpinan cabang Mardana orang baik-baik. Si gede 20 kali pirah sisa. Yang ketiga, adanya kajian rutin tingkat cabang. Kajian rutin tingkat cabang ini 1 bulan sekali, 2 minggu sekali, atau 1 minggu sekali. Nah, kita tambahin cabang itu 2 minggu sekali. Apa sebab? Caranya itu gampang panjenengan orang sing diwe carane.
sebagian cabang harjinan saniki melu niku sing tengah sampai 1 second sampai kurang dari tuan rumah niku kondor tenang. Untungnya model ketiba niku ranting kae mau ketiba. Maka ngerong tanah. Saya sampai pesen 30 kodi. Ya kan jadi kayak niki. Tas pengajian mangan itu pada sehat. Padahal mangan ora sehat. Tapi sehat itu bukan diukur dari makannya. Diukur dari apa? Rasa hati bahagia. Makan sate kan bahagia. Hati artinya bahagia. Yang penting hatinya bahagia. Pan mangan apa bahagia ya selesai.